Ya, untuk membahasnya sudah hadir di studio kami pengamat sepak bola nasional Estu Santoso. Bung Estu, apa kabar? Baik. Jadi ketika timnas juara kita lulukan, ketika mereka terpuruk kita juga harus tetap bersama dengan timnas, khususnya bagi timnas U23 yang gagal lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Sebenarnya apa yang berbeda ini dari permainan timnas di kualifikasi dan ketika juara Piala AFF U22? Nggak ada yang beda, justru nggak ada yang beda itu menurut saya ini menjadi makanan bagi lawan mereka untuk menilai. Karena kalau melihat Thailand berubah komposisi timnya, melihat Vietnam juga sedikit berubah komposisi, bahkan salah satu striker andalan Vietnam tidak bisa main justru di kualifikasi. Tapi tim Indonesia justru ketambahan amunisi, ada Sadil, ada sempat ada Ezra walau nggak bisa main, akhirnya ada juga Egy. Tapi ya kita gagal. Apapun ini adalah pelajaran berharga yang sangat penting buat kita. Artinya kita ngelihat, kita nggak usah jauh-jauh lah Vietnam di 2 tahun yang lalu 2018 waktu di Cina. Finalis. Mereka finalis. Tapi bukan itunya yang penting dari itu. Mereka di fase penyisian mereka hanya runner up di fase penyisian putaran final. Thailand tidak pernah menang di 2 tahun yang lalu. Malaysia lolos ke fase selanjutnya. Artinya sekarang Thailand sebagai tuan rumah lolos, Malaysia tidak lolos, hanya Vietnam dan lolos meyakinkan. Nah, pelajaran pentingnya adalah bagaimana Vietnam membuat pembinaan. Kita bisa sharing dengan mereka, tidak jauh Vietnam. Jadi saya pikir Vietnam menghasilkan banyak hal yang patut kita contoh. Mulai dari 2018 finalis, semifinalis Asian Games, mereka juara Piala AFF di senior dan sekarang mereka lolos dengan meyakinkan walaupun gagal di Piala AFF. Nah itu. Tadi Anda mengatakan tidak ada perbedaan dari segi permainan Indonesia di Piala AFF dan juga di kualifikasi Piala Asia. Artinya lawan-lawan kita seperti Thailand dan juga Vietnam yang kita kalahkan di Piala AFF U23 sudah bisa membaca permainan dari timnas kita. Iya, dari komposisi tim kita nyaris tidak berubah. Hanya mungkin tanpa Todd Rivaldo Ferreira aja yang tidak dibawa. Tetapi tim ini hampir satu tim yang sama, hampir sama dengan di Piala U22. Tetapi yang membedakan adalah di turnamen U22 semua tim atau tim-tim kuat ya, contohnya Thailand menganggap itu hanya turnamen uji coba tanpa Supachai, Jaidet di situ juga tidak main, Supacok tidak main. Lalu Vietnam ketika kalah dari kita di semifinal tidak menjadi itu hal yang buruk, mereka berbenah. Nah, di Indonesia saya tidak menyalahkan pemain, tidak menyalahkan pelatih. Ini sepak bola biasa ya. Tim lawan menilai kita, mencari kelemahan kita itu hal yang biasa. Tetapi yang jadi pertanyaan lagi adalah kita harus memiliki hal yang sama dengan Vietnam paling tidak. Cara mereka tidak hanya dalam permainan, tetapi cara mereka menyiapkan mental bertanding. Itu pembinaan bagaimana? Kalau kita ngomong pembinaan dari Liga 1 yang pertama edisi 2017, kita Pak Edi Rahmayadi mengatakan bahwa pemain muda harus dimainkan dan itu merupakan hal yang baik dan buktinya sekarang banyak pemain muda yang bisa masuk ke senior, masuk ke banyak pilihan lah. Tetapi balik lagi kita lihat Vietnam tanpa pemain luar negeri mereka. Tetapi ketika tim ini baik di U19 baik, justru baru dikirim ke luar negeri. Nguyen Chuan Phuong salah satunya. Dia jadi salah satu bintang di negaranya. Dan mungkin Park Han-seo akan menciptakan bintang lagi. 10 orang di tim itu pelatihnya itu 7 orang Korea. Jadi tim ini memang dipersiapkan dengan maksimal. Ada 10 asisten pelatih, ada ahli gizi, ada dokter tim sendiri, ada fisioterapi beberapa, dan menurut saya ini yang disiapkan. Dan untuk penggemar timnas Indonesia ini bukan akhir segalanya karena ini tim junior, kita masih punya harapan. Nah, kita tetap untuk tim senior selanjutnya. Ya, menarik kalau kita melihat bagaimana komentar dari seorang coach Indra Syafri yang mengatakan bahwa sebenarnya level kita Asia Tenggara khususnya itu sudah mulai meningkat begitu menuju ke level Asia yang lebih jauh. Apakah kita masih terlambat khususnya dalam hal-hal seperti itu tadi, seperti nutrisi dan sebagainya? Saya pikir enggak juga ya, maksudnya kita tim sudah mulai bagus sekarang, bahkan tim-tim Liga 1 mereka tidak hanya dulu kan paling punya tukang pijat aja, sekarang udah ada fisioterapis di tim, ada dokter tim, jadi itu hal yang sudah bagus lah. Tetapi balik lagi ya, pengelolaan pembinaan itu kan tidak hanya di klub, kita punya Asprof, kita punya Askap, kita punya Askot. Nah, ini apakah bisa bersinergi dengan pusat? Artinya gini, mungkin Asprof Jawa Timur bagus ya, Ratu Tisa mengatakan seperti itu. Tapi apakah Asprof yang lain sebagus Jawa Timur? Atau Asprof yang lain sebagus di provinsi yang lain? Ini yang menjadi, jadi penyeragaman ini yang penting. Papua mungkin talentanya banyak. Tapi apakah ada
talent scouting yang sampai masuk ke Papua. Itu jadi pertanyaan juga. Jadi ya ini PR bersama, PR PSSI pasti, PR negara menyiapkan infrastruktur juga pasti. Iya, tentunya kalau kita lihat Thailand, Vietnam ini kan langganan ya di Piala Asia U23. Apa yang bisa kita pelajari dari dua negara ini yang notabene jumlah penduduknya jauh lebih sedikit daripada Indonesia? Kalau ngomong jumlah penduduk tidak bisa dikatakan seperti itu ya. Brazil juga negara besar, sepak bolanya besar. Tapi budayanya juga besar juga sepak bola. Tetapi kalau ngomongin pembinaan, nah itu tadi nggak usah jauh-jauh lah. Seorang Pak Hang-seo orang Korea, budayanya hampir sama dengan Vietnam. Otomatis mereka pertimbangannya kan lebih enak dengan budaya yang bersama. Kita kadang-kadang terlalu berpatokan pada Eropa, padahal Eropa jauh. Di Eropa nggak ada orang makan nasi, makannya roti. Kita kalau nggak makan nasi katanya pusing dan lain sebagainya. Maksud saya, budaya itu juga penting. Jadi budaya-budaya grassroots itu juga penting diperhatikan. Kita nggak usah jauh-jauh, kirim pemain kita ke Jepang, kirim pemain Korea. Itu menurut saya itu lebih enak dibandingkan kita jauh ke Eropa. Ini bukan saya menyalahkan yang main di Eropa, tidak. Tapi yang ada ini mungkin bisa jadi pertimbangan untuk seperti itu. Oke, kita lihat bagaimana permainan dari timnas Indonesia kemarin di kualifikasi Piala Asia U23. Ada seperti tekanan begitu kepada pemain-pemain yang diandalkan seperti Sadil Ramdhani maupun Egy Maulana Fikri. Ini apa yang catatan penting Anda di laga-laga di kualifikasi Piala Asia U23? Sepak bola olahraga tim. Jadi tidak bisa seorang Egy berjuang sendiri, Sadil berjuang sendiri. Saya melihat Egy sudah berjuang maksimal, Sadil maksimal, Marinus maksimal, semua maksimal. Bahkan terakhir di Mas Derajat sangat heroik maksimal. Tidak ada yang salah dari pemain ini. Tetapi keadaan mungkin yang harus diperbaiki. Artinya keadaan itu, pembinaan itu tadi kita balik ke pembinaan. Pelatih juga sering sharing, jangan merasa terlalu tinggi kalau sudah berhasil. Artinya banyak hal yang harus diperbaiki. Banyak, dan di Indonesia banyak pelatih-pelatih yang sekarang jadi instruktur. Bahkan saat ini ada penyegaran instruktur di Sawangan. Artinya diskusi-diskusi ini penting. Toh ini juga buat negara kita untuk semuanya, dan program PSSI juga jalan, elit 16 tahun jalan, sekarang ada yang ada Garuda Select di Inggris. Banyak sekali. Jadi sumber itu banyak. Nah, ini bagaimana ini bersinergi, itu yang penting sebenarnya. Ya, Anda sering mengamati tentunya sepak bola Asia Tenggara begitu. Jadi Thailand dan Vietnam ini merupakan yang terbaik atau seperti apa? Kalau kita melihat Thailand, Liga Thailand aja pakai 7 pemain asing. Itu kalau di negara kita pasti akan ramai. Pemainnya nggak. Tapi buktinya, Liga Champion mereka selalu lolos klubnya. Terus lagi di Malaysia. Malaysia menyekolahkan pelatih-pelatihnya ke luar negeri sejak mungkin 15 tahun yang lalu. Kita baru-baru ini ada kursus lisensi A. Kita nggak usah ngomong Singapura lah, lebih maju secara pembinaan walaupun talent sangat sedikit. Kita ngomong Vietnam. Vietnam sekarang, mana ada pemain Vietnam yang bermain di Eropa? Terus terang saya juga tidak familiar dengan Liga Vietnam, Bung Estu. Jadi sebenarnya seperti apa sebenarnya mereka bisa membangkitkan motivasi para pemain, dan juga sebenarnya bagaimana membuat para pemain itu menjadi levelnya sekelas level Asia begitu, Bung Estu? Ya, kita sudah lihat Vietnam pernah dilatih Harvey Tidal yang pernah latih di kita. Pernah dilatih Henrique Calisto pernah dilatih pelatih Jepang juga. Tetapi sekarang mereka memilih pelatih Korea. Saya pikir mereka akan mempersiapkan tim ini sesuai dengan grassroots mereka, budaya mereka. Itu yang paling penting. Dan sepak bola kita juga punya budaya kok. Sepak bola kita sudah punya budaya lama, dan itu mungkin yang harus digali lagi. Kan sekarang ada Villanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Saya pikir filosofi sebenarnya lebih digali lagi bagaimana sebenarnya sepak bola kita itu grassroots. Apa sih yang menjadi patokan skema dasar kita seperti apa? Itu banyak yang expert di Indonesia. Jadi saya pikir kalau melihat Vietnam sekarang tidak pernah peninggikan, tapi mereka selalu berprestasi dengan bagus. Ketika mereka gagal, mereka tidak dan pendukungnya juga tidak mencecar, tapi justru mereka mendukung, dan liganya memang ya belum terlalu semarak, tetapi mereka punya potensi untuk naik seperti di Liga Thailand. Iya, bagaimanapun satu target ini sudah pupus begitu. Iya. Sebelumnya Piala AFF kita berhasil, sekarang kualifikasi kita gagal. Kedepannya nih ada SEA Games nih, Bung Estu. Ini tentunya levelnya kan Asia Tenggara. Iya. Kita punya kesempatan di sana tentunya, Bung Estu. Saya masih punya harapan, kita masih punya harapan, dan kita main di Filipina. Ya. 91 terakhir kita juara di Filipina. Semoga kita bisa juara di Filipina. Kegagalan di Hanoi bisa jadi pelajarannya besar buat semua tim, buat kita pendukungnya juga. Dan ketika kita ada akhir tahun nanti, pemain sudah matang di kompetisi, makin mentalnya makin bagus, kualitas makin bagus, mereka bisa
menjadi kekuatan yang bagus dan tidak mengandalkan 1-2 nama saja. Jadi tim ini kolektif. Dan saya masih melihat Indra Safri pasti punya plan untuk ke depan. Apalagi mereka nanti ada konsultasi dari Des Walker, ada Dennis West yang di Inggris berdiskusi dengan Simon McManamy juga seperti itu. Saya pikir kita masih punya harapan. Jadi walaupun memang oke lah kita merasa gagal sekarang di kualifikasi Piala Asia, ini sebenarnya tujuan utamanya kan kualifikasi Piala Asia nih. Iya. Kemarin juga Coach Indra Syafrin mengatakan bahwa Piala AFF sebenarnya tidak terlalu menjadi target utama, tapi kualifikasi Piala Asia ini yang menjadi utama. Menurut Anda 2 gelar di tahun ini akan bisa direnggut lagi oleh Indonesia, 1 gelar lagi di SEA Games? Saya berharap di SEA Games terakhir di 2017 kita gagal ya di semifinal lawan Malaysia. Kita hanya dapat medali perunggu waktu itu. Ke depan kita masih punya tim ini masih lama persiapan. Pemain-pemain masih kembali ke klub berkompetisi. Saya pikir kita masih punya harapan. Artinya gini, Piala AFF di U22 kita juara. Ya. Di SEA Games levelnya tidak jauh berbeda. Tekanannya juga memang tidak jauh berbeda. Dan spiritnya juga hampir sama karena ini turnamen. Beda dengan kualifikasi kemarin, beda ya. Jadi turnamen kita sebenarnya bisa dikatakan raja turnamen, terutama Indra Safri sudah melakukan itu U19, U16 dengan Coach Fahri. Ya, saya pikir SEA Games adalah memanfaatkan momen terakhir, bukan momen terakhir, tapi momen terakhir tahun ini untuk bisa berprestasi dan melangkah ke 2020 lebih baik lagi. Iya, pertanyaan terakhir saya tentunya Anda selalu mengamati sepak bola nasional. Mungkin Anda punya masukan begitu, bagaimana Indonesia bisa naik lagi ke level Asia. Mulai dari pelajarannya, mulai dari kualifikasi Piala Asia ini ke depan. Ya, yang pasti diteruskan saja pemain-pemain muda, aturan yang dulu harus pemain U berapa harus main berapa menit itu harus diteruskan lagi. Kompetisi di level di bawah senior itu digerakkan lagi. Lebih banyak talent scouting yang disebar dan pelatih juga tidak merasa bekerja sendiri. Indra masih ada Simon McManamy, masih ada Coach Fahri mungkin atau Bambang Nurdiansah yang jadi instruktur. Jadi mereka berdiskusi, memikirkan atau menciptakan sesuatu untuk Indonesia dan itu yang harus dilakukan karena apapun sepak bola itu selalu punya grassroots, punya budaya dan itu yang mungkin harus digali lebih dalam lagi. Baik, kita akan nantikan lagi tentunya prestasi-prestasi berikutnya dari timnas Indonesia di semua level. Terima kasih sekali lagi Bung Estu Santoso sudah hadir di Newsline.